Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan Bali Jemaat Galang Ningya Abian Basi 28 Desember 2023. Terlebih dahulu saya menyampaikan selamat Hari Natal bagi Bapak Ibu semua. Kiranya kasih dan sukacita Natal senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan daripada sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Terbukti kasih Tuhan itu nyata dan indah kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan telah menjaga dan melindungi setiap istirahat kami. Sepanjang malam juga Tuhan sudah sertai, dan juga Tuhan sudah jaga kami di dalam kami beristirahat. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dan memberikan kami kekuatan dan memberikan kami napas hidup yang baru, sehingga kami dapat menyambut hari Tuhan yang baru dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan terus karuniakan bagi kehidupan kami. Sebelum kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami ya Bapa, kami mohon biarlah Tuhan senantiasa mampukan kami untuk mendasari kehidupan kami dengan sabda Tuhan yang hendak kami baca, yang hendak kami renungkan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Agar melalui firman-Mu ini ya Tuhan, hidup kami senantiasa dikuatkan. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Bapa, Tuhan kiranya mengurapi agar apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kuasa setan dan iblis yang hendak memalingkan kebenaran daripada firman Tuhan, kami usir, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, berikanlah kami sukacita di dalam kami menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-14 dan Efesus 5 ayatnya yang ke-20. Mazmur 104 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan demikian. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Efesus 5 ayatnya yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua pasti masih ingat dan sangat ingat sekali tentang kisah penciptaan yang ditulis di dalam kitab Kejadian 2 ayatnya yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita juga ingat bahwa manusia ditempatkan untuk mengusahakan, tetapi juga memelihara akan taman itu. Kepercayaan Tuhan Allah kepada manusia telah diberikan sejak awal dunia ini diciptakan. Bagi Tuhan Allah, manusia diciptakan berbeda dengan ciptaan yang lain, agar manusia dapat menjadi rekan
sekerjanya, untuk mengusahakan atau mengolah yang dipercayakan. Di dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Artinya Tuhan Allah telah menyediakan untuk manusia untuk mengusahakan atau untuk berdaya upaya. Hal ini menandakan Tuhan mau agar manusia punya upaya, tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan yang sangat baik. Jadi manusia yang berusaha tidak boleh lepas dari maksud atau kehendak Tuhan. Karena dengan mengusahakan itu berarti bukti dan bakti atau sembah kita kepadanya. Sehingga ketika yang diusahakan itu memperoleh hasilnya, maka kita dapat menikmati yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana-mana semua orang pasti ingin yang namanya sukses, ingin yang namanya berhasil, dan ingin hidupnya menjadi mapan. Dari situasi itu, maka kemudian kita ingin dihormati, kita ingin dihargai, serta kita mendapatkan status sosial. Karena kita dapat diterima di semua kalangan, hal itu akan menjadi sukacita, hal itu akan menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Tetapi tidak banyak orang yang mau berusaha atau menjadi pejuang yang sangat tangguh, apalagi menjadi orang yang bertanggung jawab untuk yang dikerjakannya. Apapun yang kamu perbuat, apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-23 sangat jelas disampaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun itu berarti tidak ada pengecualiannya. Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, semua yang kita usahakan haruslah sebagai bentuk bakti, sembah, serta rasa syukur kita kepada Allah yang sudah menganugerahkan semuanya itu bagi kehidupan kita. Sekalipun ada banyak hal yang berat yang kita jumpai di tengah-tengah proses perjuangan kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu hal ini sangat berbeda yang dilakukan oleh Allah, Sang Pencipta. Dengan sangat baik Ia merancang, dengan sangat baik Ia menciptakan, dengan luar biasa juga Ia memelihara segala yang dijadikannya olehnya. Tidak ada di antara segala hal yang Ia buat yang tidak berguna, yang tidak berharga, atau dibiarkan terbengkalai begitu saja. Pemazmur mengungkapkannya dengan sangat jelas bahwa ketika Allah mencipta, segalanya telah Ia tentukan untuk memelihara kebaikan bagi dirinya sendiri maupun juga bagi ciptaan lainnya.
Untuk itulah, baiklah kita senantiasa menaikkan syukur untuk segala hal yang dinyatakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Seperti himbauan Paulus kepada jemaat di Efesus, Paulus mengajak kepada mereka semua untuk dapat selalu mengucap syukur kepada Allah di dalam nasihat, untuk dapat hidup arif, untuk dapat hidup bijaksana. Dengan mengucap syukur kepada Allah, kita menyadari bahwa Ialah yang lebih berkuasa dibandingkan dengan kita. Dengan mengucap syukur kepada Allah, berarti kita merendahkan diri di hadapannya dan siap menerima segala hal yang Ia telah tentukan bagi kehidupan kita. Sehingga kita selalu memiliki sikap yang takut akan Allah. Oleh sebab itu, baiklah kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena rancangannya, karena pemeliharaannya selalu baik bagi kehidupan kita, bagi ciptaannya. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kami semua, Tuhan mengingatkan kita semua untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal, karena Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan telah mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kehidupan kami, sehingga kami semua memperoleh hidup yang kekal. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas setiap hal yang boleh Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan telah menganugerahkan kami semua kesehatan dan kekuatan, sehingga dari dalamnya kami boleh beraktivitas, kami boleh melayani di tengah-tengah dunia ini. Berikanlah kami yang hati yang sukacita di dalam kami melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan karuniakan di dalam setiap kehidupan kami. Rancangan Tuhan begitu indah bagi kami semua. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dalam pemulihan di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan terus mengaruniakan kesehatan yang sempurna, yang semuanya itu ya Tuhan, kami mohonkan biarlah kuasa Kristus senantiasa menyembuhkan bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidup. Karena kami yakin dan percaya setiap pergumulan yang kami hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan menunjukkan jalan keluar yang terbaik. Tuhan pasti merancangkan rancangan yang indah bagi kami, sehingga kami boleh melewati pergumulan hidup kami bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami mengalami kesusahan, tetapi Tuhan akan menganugerahkan kami sukacita dan damai sejahtera Allah dalam setiap pergumulan kehidupan kami yang kami alami di tengah-tengah jemaat Tuhan di Abian Base ini ya Tuhan. Tanah pekuburan yang kami alami ya Tuhan dalam pergumulan ini, kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik, sehingga kami boleh menerima sukacita dalam pergumulan tanah pekuburan yang kami hadapi saat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat pada saudara-saudara kami ya Tuhan, yang ikut ambil bagian di dalam pergumulan ini ya Tuhan. Pengurus pesamuan adat dan teman-teman kami yang lainnya ya Bapa, kami yakin Tuhan akan memberikan hikmat, sehingga kami boleh melalui pergumulan ini atas penyertaan, atas perlindungan Tuhan, dan atas campur tangan Tuhan, sehingga kami akan menerima sukacita
yang asalnya daripada Tuhan saja. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan juga senantiasa menganugerahkan kami damai dan sejahtera Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami menyampaikan selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru 2024. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa mengasihi dan memberkati kehidupan kita semua. Shalom.